Brother, it's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini kita masuk ke bab yang 9, yaitu managing file berbasis Debian dan Ubuntu Server Administrator. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas. Ada yang pertama yaitu struktur direktori pada Linux, yang kedua navigasi path, yang ketiga absolute vs relative path, yang keempat special character, yang kelima membuat file dengan touch, dan lain sebagainya. Oke, masuk materi yang pertama yaitu struktur direktori pada Linux. Nah, di sini ada tanda slice atau root ya teman-teman. Nah, apa itu root? Root adalah user dengan hak akses yang paling tinggi. Jadi root ini juga dapat melakukan apa saja terhadap direktori yang ada di bawahnya. Untuk permulaan kita akan membahas home dan user. Nah, apa sih user itu? User adalah direktori yang digunakan untuk menyimpan file instalasi kita di Windows. Di Windows itu juga ada namanya program file teman-teman. Untuk mengecek program filenya, teman-teman bisa masuk ke data C. Lalu ini ya teman-teman, ada program filenya. Nah, ini ya teman-teman. Oke, lanjut. Apa sih itu home? Home adalah home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user pada Linux ini home directory-nya sama ya teman-teman. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang etc. etc adalah direktori yang digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi pada Linux ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa langsung login to Linux, masukkan password seperti biasa. Nah, ini kita sudah masuk, lalu kita bisa langsung mencari bagian file ini. Nah, ketika kita masuk ke bagian file itu, kita langsung diarahkan untuk bagian home-nya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung cari ke bagian directory home ya teman-teman. Untuk melihat user, kita bisa masuk ke directory root. Kita pilih bagian yang paling bawah yaitu outer localist. Lalu nah ini sudah root ya teman-teman. Nah, di sini kita klik saja. Nah, di sini itu ada banyak directory. Ini ada directory home. Kita bisa buka. Nah, ini itu ada satu user yaitu Sela. Kita bisa ke bagian titik 3 di atas. Lalu kita ke bagian properties. Nah, ini itu ada bagian tanda miring atau root. Nah, sekarang ini saya berada di directory home, sedangkan dia hanya menampilkan folder di atas. Kita untuk melihat home dalam parents folder, kalian bisa pergi ke Sela, lalu properties. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Nah, di sini terlihat ya teman-teman bagian parent foldernya home. Oke teman-teman, kita masuk materi yang kedua yaitu navigasi path. Nah, di sini saya akan mempelajari basic command atau perintah dasar pada CLI. Di sini ada cd, pwd, dan ls. Apa sih cd itu? Jadi cd adalah ketika kita masuk ke directory, kita bisa masukkan perintah cd. Nah, kemudian yang kedua ada pwd. Apa sih pwd? Pwd itu digunakan untuk melihat keadaan directory yang sekarang di mana. Nah, lanjut untuk ls adalah digunakan untuk melihat apa saja isi dari directory kita ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita login to Debian, kemudian buka CLI dan file. Nah, di sini itu defaultnya kita bakal langsung diarahin ke directory home ini ya teman-teman. Sama seperti di CLI, kita juga bakal langsung defaultnya berada di home. Karena kita sedang berada di home, di sini ada garis lengkungnya ya teman-teman. Ini adalah tanda ketika kita berada di home directory. Oke, kita bakal masuk ke root. Kalau di file itu kita langsung cukup pergi ke folder locals. Lalu di sini ada tanda search ya teman-teman. Nah, artinya kita sedang berada di root. Nah, kalau di CLI itu kita bisa berikan perintah su, lalu masukkan password.
Nah, ini kita sudah berada di root ya. Kita masuk ke home directory root. Nah, kalau di file biasanya klik folder root. Nah, ini ya teman-teman, kita klik folder root. Nah, lalu masukkan passwordnya dan authentic. Nah, ini folder is empty ya teman-teman. Kalau di CLI itu kita tinggal kasih perintah cd/root, lalu tinggal enter, lalu pwd ya teman-teman. Nah, kita berada di root, kemudian ketik ls. Nah, fungsi untuk ls itu adalah kita ingin melihat apa saja. Oke, ini kosong ya teman-teman karena masih belum ada foldernya. Nah, ini kita coba masuk ke directory home, yaitu cd/home, lalu enter dan pwd. Nah, ini sudah masuk ke directory home, lalu kita ls. Nah, ini ada satu folder yaitu Sheila ya teman-teman. Nah, ini kita juga akan cek di bagian filenya. Kita ke bagian home aja. Nah, ini ada satu file namanya Sheila ya teman-teman, sama seperti di CLI tadi. Kita akan masuk ke rootnya ya teman-teman, bukan directory root ya. Jadi kalau di file tadi terdapat banyak file ya, jadi nanti kita bakal ls untuk melihat filenya. Sama untuk masuk ke rootnya kita bisa kasih perintah cd/ enter lalu ls. Nah, ini ada beberapa file ya teman-teman, sama seperti tadi di filenya. Nah, ini kita coba kasih perintah lagi, yaitu cd/run, lalu enter dan kasih perintah ls. Nah, ini sama ya teman-teman, ada beberapa file yang juga dimiliki di bagian file sini. Ini ya teman-teman, kita coba cek. Ini ya sama seperti tadi di sini. Oke teman-teman, masuk ke materi yang ketiga, yaitu absolute dan relative path. Nah, untuk absolute sendiri adalah perintah yang digunakan untuk memasukkan nama directory dengan awalan tanda slash. Nah, untuk relative sendiri adalah yang tidak diawali dengan tanda slash. Nah, misalnya di sini saya sedang berada di directory home. Lalu saya ingin masuk ke directory bin, maka saya harus kasih perintah cd/bin karena directory bin ini atau lib terhalang oleh user sehingga saya membutuhkan command root. Sedangkan jika saya berada di user, cukup berikan perintah cd lib tanpa menggunakan slash ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke bagian CLI dan filenya. Oke, di sini saya sudah membuka file dan juga CLI ya teman-teman. Di sini kita bakal arahin di directory home. Saya akan coba mengecek di CLI apakah filenya sama dengan perintah ls. Nah, ini sama ya teman-teman, ada desktop, dokumen, download, musik. Sama ya teman-teman. Lalu saya akan masuk ke directory root. Di file kita masuk ke locals. Nah, ini sudah teman-teman, ada tanda slash seperti ini. Lalu kita ke CLI dengan kasih perintah su, lalu password, lalu pwd, lalu cd/, lalu kita enter. Nah, ini sudah masuk di directory root ya teman-teman. Sekarang saya akan coba mempraktekkan absolute path. Jadi saya akan masuk ke directory etc, lalu saya akan masuk ke apache2. Nah, caranya kita harus masuk dulu ke /etc dengan perintah cd/etc apache2, lalu kita enter, lalu pwd. Terus saya akan kasih perintah untuk masuk ke root lagi, cd/, lalu enter. Terus di sini saya akan coba masuk ke Apache tanpa menggunakan slash, cd apa 2, lalu enter. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman. Jadi perintah tanpa menggunakan slash ini namanya relative path. Jadi untuk menggunakan relative path ini saya harus masuk dulu ke etc. Kita cd/etc, lalu cd apa 2, lalu kita enter.
Nah, belum bisa ya teman-teman, coba pwd. Nah, ini baru kita bisa dimasukkan ke slash etc slash apache 2. Jadi syaratnya adalah di relative path ini tidak boleh langsung ke direktori apache 2. Jadi harus diproses ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke materi yang keempat, yaitu spesial karakter. Nah, di sini saya akan membahas karakter seperti tanda lengkung, pagar, dolar, dan lain sebagainya. Langsung saja kita ke CLI-nya. Nah, di sini itu teman-teman bisa login dulu di Debian, lalu masuk ke terminal. Nah, di sini bakal langsung melihat tanda lengkung ya teman-teman. Ini tuh artinya kita sedang di home directory. Coba kita pwd. Nah, ini kita berada di slash home slash sela ya. Sekarang saya akan masuk ke root dengan perintah su, lalu masukkan password. Sekarang saya ada di root dan di sini tanda lenggungnya akan hilang. Nah, itu menandakan saya tidak berada di home directory root, tapi di sini ada slash home slash sela bawah home directory. Root dengan home directory biasa itu berbeda ya. Jadi home directory root itu bukan slash home slash sela, tetapi cd slash root. Ya, jadi ketika saya kasih perintah cd slash root, tanda lengkungnya kembali, artinya saya sedang berada di home directory milik root. Coba kita pwd. Nah, home directory milik root itu slash root ya teman-teman, bukan slash home slash sela. Oke, kemudian kita ke tanda dolar ya teman-teman. Ini itu menandakan kita di hak akses user biasa. Jadi ada tanda dolar berarti di hak akses biasa. Kemudian ada tanda pagar, itu artinya saya berada di root. Kita bisa melakukan apa saja pada Linux ketika berada di root. Kita bisa coba su, lalu masukkan password. Jika ada tanda slash seperti ini artinya berada di root ya teman-teman. Ini slash home slash sela. Oke, kemudian ada tanda titik ya teman-teman. Titik ini itu artinya direktori sekarang, untuk menandakan sedang berada di mana direktori kita. Coba kita bisa ls lalu enter. Nah, ini itu memperlihatkan file-file yang berada di direktori sekarang. Lalu kita bisa su password, lalu kita bisa cd slash lalu enter. Lalu saya akan coba ls titik. Nah, dia akan memperlihatkan file-file yang berada di direktori slash. Coba kemudian masuk ke lambang yang kelima, yaitu titik 2. Nah, seperti ini ya teman-teman, artinya direktori sebelumnya. Coba kita bisa ls. Nah, di sini itu ada direktori apache 2. Kita akan masuk ke cd apache 2. Kita akan masuk ke cd apache 2, lalu enter. Di sini parents directory apache 2 adalah etc. Coba kita cd titik lalu enter. Lalu pwd. Nah, jadi cd titik ini itu menandakan untuk saya masuk ke parents directory apache, yaitu slash etc. Masuk ke cd apache 2, coba. Lalu kita enter dan ls titik lalu enter lagi. Nah, untuk melihat file pada direktori sebelumnya kita bisa melakukan ls titik ya teman-teman. Nah, ini sudah muncul. Oke teman-teman, masuk materi yang kelima, yaitu membuat file dengan touch. Langsung saja kita bisa ke bagian Debian-nya ya teman-teman, lalu terminal. Nah, di sini saya sudah berada di bagian Debian CLI, lalu saya juga sudah berada di file ini ya teman-teman. Nah, sekarang langsung saja kita bisa pwd untuk mengecek kita berada di mana. Nah, ini kita berada di slash home slash sela ya teman-teman, lalu bisa ls. Nah, ini dokumennya sama ya teman-teman, filenya kayak di bagian sini desktop, dokumen download. Nah, ini sama. Lalu kita bisa berikan perintah touch 20 titik tx. Lalu teman-teman bisa enter dan ls. Nah, ini ya teman-teman. Lalu di sini juga ada saja. Nah, tapi kosong ya teman-teman.
untuk yang itu, untuk file yang tadi kita berbuat. Nah, tadi kan sudah langsung memunculkan file 2020.txt. Lalu kita clear saja. Nah, kita juga bisa menggunakan cara absolute path dengan cara saya akan membuat file txt lagi di dalam folder dokumen tanpa masuk ke direktori dokumen. Nah, di sini kita bisa langsung kasih perintah touch. Slash, misalnya kita kasih D, lalu titik txt, lalu kita enter. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Kita bisa cek di bagian filenya. Ini tapi kosong ya teman-teman. Nah, kita bisa move to trans, lalu kita bisa cek di sini dengan cara ls. Nah, ini nggak ada ya teman-teman karena tadi kan kita sudah menghapusnya. Oke, masuk ke materi selanjutnya saja teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk materi yang keenam, yaitu ls advance atau perintah ls advance. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau ls itu digunakan untuk melihat isi dari directory. Nah, bedanya dengan ls advance itu, kalau ls advance itu memperlihatkan lebih detailnya isi directory ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita bisa langsung pwd untuk mengecek di mana kita sedang berada. Nah, di sini tertera /home/hela ya teman-teman. Jika kita memerintahkan perintah ls, dia akan muncul direktori yang ada pada file kita. Coba kita ls ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, ada dokumen download, pistur, template, desktop, dan lain sebagainya. Nah, ada juga perintah ls yang lebih detail, misalnya ls min a. Lalu kita coba enter. Nah, perintah ini untuk memperlihatkan hidden interface atau directory tersembunyi. Oke, di sini terlihat banyak file ya teman-teman, yang mungkin ketika kita ls itu tidak akan muncul file-file ini. ls min a ini berbeda dengan ls biasanya ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, di sini juga ada perintah ls min l. Nah, perintah ls min l ini digunakan untuk memperlihatkan detail sebuah file. Terus ada juga ini ya teman-teman, detail seperti jam, tanggal, ini Desember 12 jam 12.30. Terus ada desktop. Lanjut ada juga perintah ls min la. Nah, perintah ini digunakan untuk memperlihatkan hidden director file dan juga memperlihatkan detail filenya ya teman-teman. Kita coba lihat, ini sudah detail ya teman-teman, ada yang tanggalnya juga, terus jenis filenya. Oke teman-teman, di sini masuk ke materi yang ketujuh, yaitu membuat direktori dengan mkdir ya teman-teman. Jadi sebelumnya kita sudah membuat file dengan perintah touch. Kali ini kita akan menggunakan perintah mkdir ya teman-teman. Nah teman-teman, kita bisa coba langsung ls saja. Nah, ini adalah direktori default ya teman-teman. Nah, untuk membuat direktori baru bisa berikan perintah mkdir direct now. Lalu kita enter. Lalu ls. Nah, di sini coba membuat file ya teman-teman. Saya akan ketikkan cd 2020.txt. Ini jelas nggak bisa ya teman-teman, karena ini kita bukan file directory. Sekarang coba masuk ke directory now, lalu cd new, lalu bisa enter. Kita sudah bisa masuk ya teman-teman. Coba kita kasih perintah ls. Nah, tidak ada ya teman-teman karena masih kosong. Sekarang kita coba mkdir dir 1, lalu enter, dan mkdir dir 1 slash dir 2, lalu enter ya teman-teman. Nah, jadi ini saya akan membuat direktori mkdir dir 1 di dalam dir 2. Kemudian untuk membuat dir 3 di dalam dir 2, kita kasih perintah
mk dir 1 slash dir 2 slash dir 3, lalu kita enter dan ls. Nah, di sini hanya ada dir 1 untuk melihat dir 2. Kita harus masuk dulu ke dir 1, yaitu dengan memasukkan perintah cd dir 1 dan enter. Nah, ini sudah masuk ke dir 1 ya teman-teman, lalu ls. Nah, ada ya teman-teman, kemudian saya akan ls min l enter. Nah, kalau file directory itu abjadnya depannya itu pasti D. Nah, kalau yang bukan D itu file biasa ya teman-teman. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, masuk ke materi yang ke-8 yaitu CP. Nah, CP sendiri adalah singkatan dari copy. Jadi copy adalah komen atau perintah yang digunakan untuk mengcopy file directory. Nah, langsung saja ke bagian Debian. Oke teman-teman, di sini cara kopinya kita bisa klik tanda kanan, lalu copy dan kita milih untuk taruh di mana. Nah, saya di sini milih taruh di bagian home. Lalu di sini terus kita klik tanda kanan dan paste. Nah, ini sudah ada ya. Nah, karena agar tidak menemukannya, kita move to trash saja. Nah, untuk bagian CLI-nya, teman-teman bisa pwd terlebih dahulu. Nah, ini kita berada di slash home slash lah ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa masukkan perintah cp dokumen slash hello titik txt. Lalu kita akan memilih taruh di mana. Nah, saya akan taruh di bagian home. Jadi slash home slash sewa, lalu enter dan ls. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, halo.txt. Ya teman-teman, sudah ada. Kemudian saya akan lakukan hal yang sama terhadap halo2.txt ya teman-teman. Caranya seperti tadi, cp dokumen slash nama filenya apa, yaitu halo2.txt. Nah, di sini kita akan paste di mana, yaitu akan paste di home slash sewa, lalu kita enter dan ls dan enter. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, halo.txt dan halo2.txt. Kita bisa cek di bagian file. Nah, di bagian home, lalu ini sudah ada ya teman-teman. Oke teman-teman, masuk ke materi yang yaitu perintah mv. Nah, mv itu dapat digunakan untuk merename directory atau file, dan juga mv dapat digunakan untuk memindahkan suatu file. Jadi kalau teman-teman membuat file atau directory tersebut ada kesalahan, teman-teman bisa mengubah penamaan file tersebut dengan perintah mv. Dan juga jika misal teman-teman mau memindahkan file ke directory, teman-teman bisa pakai perintah mv. Nah, di sini sudah berada di bagian Debian ya teman-teman saya. Terus saya akan coba cek file apa saja yang ada di home-nya. Nah, di sini terdapat file halo2.txt lalu halo.txt ya teman-teman. Di sini saya akan coba meremove file yang halo.txt. Di sini saya akan kasih perintah yaitu mv halo.txt dengan mengubah namanya yaitu refresh txt, lalu enter, lalu ls. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman namanya. Nah, saya akan coba membuat perintah lagi dengan cara cd titik dokumen, lalu enter, lalu perintah touch, terus halo 5 lalu titik tix dan enter, lalu cd. Nah, kita bisa cek di bagian sini. Nah, ini sudah ada ya teman-teman halo 5-nya. Nah, di sini untuk cara memindahkan filenya bisa cd titik lalu enter, lalu mv
dokumen, terus slash halo 5, terus txt dan titik, lalu kita bisa enter dan ls. Nah, sudah ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke materi yang terakhir, yaitu remove command atau perintah rm. Nah, perintah rm sendiri itu digunakan untuk menghapus file. Nah, ada juga untuk menghapus directory, kita dapat menggunakan rmdir. Nah, teman-teman, di sini itu ada file replace.txt. Nah, di sini saya akan coba menghapus file ini dengan perintah yaitu rm replace .txt, lalu enter dan ls. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, di sini saya juga akan coba menghapus file yang halo dengan perintah rm halo bintang .txt, lalu enter dan ls. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, kita akan coba untuk menghapus file yang direct now, yaitu dengan perintah rmdir lalu di now slash dan enter. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman karena masih terdapat dir1 di dalam direct now-nya. Nah, coba kita akan menghapus dir1-nya dengan perintah rmdir lalu dir1 slash dan enter. Saya akan coba perintah rmdir untuk menghapus direct now. Slash lalu enter lalu ls. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata maupun saya dalam menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.